Inilah kisah keberkahan di hari Jumat. Ada satu keluarga yang masuk Islam. Lantas seorang suami dari keluarga itu mendapat rezeki tak terduga untuk menghidupi keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Wahai jiwa-jiwa yang tenang dan penuh kedamaian, sungguh sangat beruntung kamu telah menemukan video ulasan ini. Di sini 82BM akan membagikan kisah inspiratif yang insya Allah bisa menjadi contoh dan motivasi untuk kita semua. Wahai jiwa-jiwa yang penuh ketenangan dan kedamaian, mohon diamlah sejenak untuk fokus menyimak video ulasan ini sampai akhir, agar kita semua gak gagal faham. Oh jiwa-jiwa yang tenang dan damai, tolong bantu tekan subscribe dan loncengnya agar kalian semua tidak ketinggalan video-video dari 82BM. Oke cekidot, kita ke video ulasan lengkapnya. Hari Jumat adalah hari yang paling mulia dalam ajaran agama Islam. Hari ini adalah hari yang penuh dengan keberkahan. Banyak hadis yang menjelaskan keutamaan-keutamaan hari ini. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berikut ini. Sebaik-baik hari di mana matahari terbit saat itu adalah hari Jumat. Pada hari ini Adam diciptakan, hari di mana ia dimasukkan ke dalam surga dan hari di mana ia dikeluarkan dari surga, dan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Hadis riwayat Muslim. Abu Hurairah mengatakan, Nabi Muhammad SAW bersabda, di hari Jumat itu terdapat satu waktu yang jika seorang muslim melakukan salat di dalamnya dan memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya permintaannya akan dikabulkan. Lalu beliau memberi isyarat dengan tangannya yang menunjukkan sedikitnya waktu itu. Hadis riwayat Bukhari. Semoga sebuah kisah ini setidaknya bisa menjadi pelajaran untuk kita semua betapa mulianya hari Jumat ini. Al-Kisah, seorang pemuda non-muslim hendak masuk Islam. Ia bersama anak dan istrinya berkunjung kepada Malik bin Dinar yang saat itu berada di Basrah, untuk meminta penjelasan tentang Islam. Setelah mendengar semua penjelasan Malik bin Dinar, lantas mereka pun masuk Islam dengan disaksikan para jamaah pengajian Malik bin Dinar. Pemuda itu beserta keluarganya lantas berpamitan kepada Malik. Malik memberinya uang saku, namun pemuda itu menolak dengan alasan tidak mau menjual agama dengan dunia. Pemuda itu lantas berjalan terus hingga sampai ke sebuah bekas perkampungan. Di sana ia melihat ada rumah yang layak ditempatinya bersama anggota keluarganya. Mereka akhirnya tinggal di sana. Keesokan harinya, saat itu hari Rabu, istrinya menyuruh pemuda itu untuk pergi ke pasar dengan harapan mencari pekerjaan dan upahnya bisa dibuat untuk membeli makanan. Namun, setelah di beberapa waktu yang lama di pasar, ia tak mendapat pekerjaan apa-apa. Kalau seperti ini terus, agaknya lebih baik aku bekerja kepada Allah saja, kata pemuda itu dalam hati. Lantas pemuda itu pun pergi ke masjid. Di sana, ia mengerjakan salat dengan harapan mendapat upah darinya. Namun, ia tak mendapat apa-apa sampai ia pulang ke rumahnya. Istrinya bertanya tentang bahan makanan sebagai hasil kerja si suami. Namun, pemuda itu menjawab, "Aku telah bekerja seharian kepada sang raja. Namun hari ini dia belum memberiku upah. Mudah-mudahan besok upah itu diberikan." Akhirnya, malam itu, pemuda itu bersama keluarga tidur dalam keadaan menahan lapar. Pagi harinya, ia pergi lagi ke pasar, namun masih bernasib sama dengan hari sebelumnya, tidak mendapat pekerjaan apa-apa. Ia juga melakukan hal yang sama dengan yang ia lakukan sebelumnya, yakni salat di masjid dengan harapan mendapat upah dari Allah. Pemuda itu pun tetap saja pulang dengan tangan kosong. Malam itu, satu keluarga tidur dalam keadaan sangat lapar. Esok paginya, pemuda itu melakukan aktivitas yang sama dengan hari sebelumnya. Pergi ke pasar mencari pekerjaan agar bisa menghidupi keluarganya. Namun,
tetap tak ada orang yang memberinya pekerjaan. Pemuda itu pun pergi ke masjid, lagi, salat dan berdoa, "Ya Allah, Engkau telah memuliakanku dengan mahkota Islam. Maka dengan kemuliaan Islam dan hari Jumat ini, aku memohon kepadamu, agar Engkau berkenan menghilangkan segala keresahan yang ada di hatiku ini, karena memikirkan nafkah untuk keluargaku. Aku memohon kepadamu agar Engkau memberiku rezeki dari jalan yang tak terduga. Sungguh aku malu kepada istri dan anakku. Aku khawatir mereka akan berubah pendirian karena keadaan yang seperti ini, setelah mereka masuk Islam." Siang itu, ketika pemuda itu sedang mengikuti salat Jumat di masjid dan keluarganya sedang menahan rasa lapar yang sangat menyiksa, seorang lelaki tampan bertamu ke rumahnya. Kepada istrinya, tamu itu berkata hendak memberikan sebuah nampan emas bertutupkan sapu tangan bersulam emas pula. "Ambillah ini adalah upah kerja suamimu selama 2 hari ini. Katakan kepadanya, kalau ia ingin mendapat gaji yang lebih besar lagi, maka hendaknya ia bekerja lebih rajin lagi, terutama di hari Jumat ini. Pekerjaan kecil di hari ini akan bernilai besar menurut sang raja tempatnya bekerja," kata tamu itu. Setelah tamunya pulang, sang istri membuka nampan itu, dan betapa kagetnya ia, ternyata nampan itu berisi 1000 dinar. Ia lantas membawa beberapa dinar ke tukang tukar uang. Melihat dinar yang dibawa istri pemuda itu, si tukang tukar uang pun heran. Setiap uang yang ditimbangnya, beratnya menjadi 2 kali lipat dari biasanya. Ia lantas bertanya kepada si perempuan tadi, "Dari mana kamu mendapatkan uang ini?" Setelah mendengar penuturan istri pemuda itu, si tukang tukar uang yang non-muslim pun masuk Islam. Tak hanya itu, si tukang tukar uang pun memberikan uang 1000 dinar kepada istri pemuda itu. "Pakailah uang ini, kalau habis, kabari saja aku," kata si tukang tukar uang. Sementara itu, sang suami merasa sangat bersedih karena tak mendapatkan apa-apa untuk dibawa pulang. Ia lantas mengisi sapu tangannya dengan debu dan ia akan mengatakan kepada istrinya bahwa itu adalah tepung. Sampai di rumah, pemuda itu menyembunyikan bungkusan debu itu di balik pintu. Namun, ia merasa ada yang aneh. Di rumahnya, sudah ada meja kursi yang indah. Juga, ada aroma masakan yang lezat dari dapur. Si pemuda pun bertanya pada istrinya, "Dari mana kamu mendapatkan rizki ini?" Lalu istrinya menceritakan segala hal yang terjadi kepada sang suami. Sang suami pun terkejut lalu bersujud syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Sang istri menanyakan apa isi sapu tangan yang ada di balik pintu itu. "Sudah, tak usah kau tanyakan lagi," kata pemuda itu, merasa penasaran. Sang istri pun membuka sapu tangannya, dan debu yang ada di dalamnya pun ternyata sudah berubah tidak lagi menjadi debu. Menyaksikan keajaiban itu, sang pemuda pun bersujud lagi kepada Allah. Sejak saat itu, ia semakin rajin bekerja kepada Allah sampai ajal menjemputnya. Wahai jiwa-jiwa yang penuh dengan kedamaian dan ketenangan, itulah kisah inspiratif yang bisa 82 BM ulas untuk kalian semua. Semoga kisah inspiratif ini bisa menjadi motivasi dan contoh positif untuk semuanya. 82 BM minta maaf yang sebesar-besarnya jika dalam video ulasan ini ada salah-salah kata dan bahasa. Akhir kata 82 BM ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.